Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah dalam perikop doa yang tertunda. Saudaraku yang dikasih Kristus, penting sekali sebagai umat Allah memahami dan mengerti di saat kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup. Tentu kita akan memohon belas kasihan Allah, dan sekiranya ketika kita memohon kepada Allah, Allah merespon permohonan kita, Allah menjawab segala doa kita. Saudaraku, memang Alkitab berkata dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang banyak kali dipakai oleh setiap pemercaya, setiap orang-orang percaya, umat-umat Allah yang sangat antusias ketika berhadapan dengan berbagai problem atau masalah, dan memiliki kerinduan yang besar supaya keluar dari setiap problem atau masalah. Tentu memohon belas kasihan Tuhan, dan memang itu terjadi dalam setiap pribadi orang-orang kudusnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi di sisi yang lain, mengapa doa itu sampai tertunda? Itu yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Kalau kita kembali bandingkan dengan Amsal pasal 1 ayat yang ke-20 hingga yang ke-28, di sana dijelaskan tentang pergumulan umat-umat Allah di zaman perjanjian lama. Mulai ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27, di sana dijelaskan secara terperinci tentang mereka-mereka yang memohon belas kasihan Tuhan, tapi tidak mendapat respon dan jawaban dari Allah. Tentu ada penyebabnya, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-28 firman Allah berkata dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang bertanya, kenapa? Apa alasannya sehingga tidak langsung mendapat respon dan jawaban dari Tuhan? Di dalam ayat yang ke-23 dalam Amsal pasal 1 sudah dijelaskan. Di mana umat-umat Allah di zaman itu saat mereka bergumul, agar kiranya mereka memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan menjawab pergumulan mereka.
melihat di dalam ayat yang ke-22 dan 23, di sana diarahkan oleh kebenaran firman Allah. Pertama adalah umat Allah diminta menjadi umat Allah yang pendengar yang setia. Dengar firman Allah, saudaraku. Dan dikatakan lagi, terima didikannya dalam ayat yang ke-23. Berpaling kepadanya, berpaling kepada Allah. Sehingga ayat 24 dalam Amsal 1, dengan respon panggilannya, dengan umat-umat Allah merespon panggilan Allah. Saudaraku, pasti ada jawaban. Dan ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, jangan abaikan nasihatnya, jangan abaikan firman Allah, jangan abaikan kebenaran firman Allah. Saudaraku, tertundanya semua pergumulan, permohonan umat-umat Allah belum langsung diresponi oleh Allah. Ada banyak alasan-alasan mendasar yang disampaikan oleh firman Allah. Saudaraku, di dalam Amsal 20 tadi, ayat yang mulai ayat yang Amsal 1 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27. Saudaraku, di sana terjadi sebuah dilematis permohonan umat-umat Allah karena kondisi mereka dikatakan oleh kitab suci. Mereka mendapatkan umat-umat Allah yang durhaka. Mereka mengerti firman Allah, tapi sering mendurhakai Allah. Ya, yang membuat Tuhan tidak langsung menjawab terhadap orang-orang percaya saat mereka bergumul. Ya, dikatakan di dalam kebenaran firman Allah, karena Allah pasti tidak akan berikan kepada orang yang salah meminta. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yang kedua, ada juga yang berdoa tapi punya niat jahat dalam hati. Karena persaingan di dalam berkarya sesuai dengan talenta, saling bersaing di dalam pekerjaan supaya pamornya dikenal. Terkadang persaingan di dalam pekerjaan itu ada di sepanjang zaman. Persaingan yang tidak sehat. Sehingga orang mungkin berkata, ya saya bergumul, kira-kiranya Tuhan akan menjawab pergumulan saya. Ya. Jadi banyak alasan yang membuat Tuhan menunda untuk tidak langsung menjawab pergumulan umat-umat Allah, permohonan umat-umat Allah. Karena ada niat jahat dalam hati. Dalam Mazmur 66 ayat 18 jelas dikatakan di sana. Bagian yang ketiga, Allah juga tidak akan berikan kepada orang yang tinggal di dalam dosa. Ini, kita umat Allah, tapi kita luput dari segala kealpaan dan kelemahan. Ya, Allah tidak langsung menjawab permohonannya apabila umat Allah itu hidup di dalam dosa. Ada banyak dosa kelemahan yang sering terjadi dalam hidup, disadari atau tidak. Ada di sepanjang zaman. Dalam Yohanes 59 ayat yang kedua, Yohanes pasal 9 ayat 31.
Apalagi kalau mereka yang bergumul mempersembahkan sesuatu yang tidak pantas kepada Tuhan. Saat Tuhan buka jalan dalam pergumulan, Tuhan buka jalan setelah berhasil dalam hidup untuk membawa sesuatu kepada Tuhan. Di zaman perjanjian lama Tuhan temukan ada orang yang mempersembahkan domba yang pincang, berarti tidak sehat. Ya, membawa lembu yang pincang, membawa ternak yang seharusnya Tuhan bilang beri yang terbaik kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak menyadari itu. Bawa saja, korbankan ke Tuhan. Karena itu firman Allah berkata, Allah tidak berikan kepada orang yang tinggal di dalam dosa. Allah tidak berikan kepada orang yang mempersembahkan sesuatu yang tidak pantas kepada Tuhan. Dalam Maleakhi 1 ayat 7-9. Yang keempat, Allah tidak akan mereka yang meninggalkan Allah tentu tidak akan mungkin mendapat respon dari Tuhan. Coba di saat kejepit minta tolong kepada Allah, tetapi saat Tuhan buka jalan, melupa kepada Tuhan. Tidak ada syukur, tidak ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Kelima, mereka menolak panggilan Allah. Umat-umat Allah saat dipercaya Tuhan dan mendapatkan respon dan jawaban dari Tuhan berhasil dalam hidup. Saat Tuhan minta tolong menjadi kepanjangan Tuhan di bumi ini, banyak orang yang acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan. Mereka menolak panggilan Allah. Dalam Amsal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, saudaraku, dikatakan jelas sekali dalam firman Allah. Yang ketujuh, mereka tidak mendengar. Mereka pura-pura tuli dan saat dipanggil oleh Allah masa bodoh. Dalam Sakaria 1 ayat 11 sampai 13 dan Amsal 28 ayat 9. Bahkan yang ketujuh, banyak orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan saat mereka dalam pergumulan mendapatkan respon dan jawaban Tuhan. Setelah berhasil dalam hidup menutup telinga terhadap jeritan kaum marginal, menutup telinga terhadap jeritan kaum miskin. Amsal 21 ayat 13 di sana diurai secara lengkap. Yang ke-10, Tuhan tidak menjawab terhadap orang yang penuh dengan darah. Maksudnya apa, saudaraku? Orang yang penuh dengan darah artinya saling membuli, membunuh baik secara langsung atau tidak langsung, membunuh karakter, merusak cita-cita mereka, tidak mau disaingi. Tuhan sudah menulis dalam firman Allah dalam Yesaya 1 ayat 15, Yesaya 59 ayat 3. Dijelaskan di sana, Tuhan tidak akan meresponi orang yang penuh dengan darah, menumpahkan darah. Mungkin kita tidak pernah membunuh, menghilangkan nyawa orang, tapi ketika membuli seseorang karena persaingan belum tidak sehat, tidak disadari, itu lebih jahat dari membunuh, menghilangkan nyawa. Sama nilainya di hadapan Allah. Mungkin kita tidak melukainya secara kasat mata, tapi dengan cara-cara kita terkadang tampak disadari kita menyakiti sesama kita. Itu memang ada di sepanjang zaman. Karena itu firman Allah mengingatkan kita, ada banyak hal yang membuat Tuhan belum langsung meresponi permohonan umat-umat Allah. Seorang penyembah berhala, apalagi seorang penyembah berhala,
dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih. Dia bersandar kepada kekayaan. Dia bersandar kepada ilmu kemampuannya untuk hidupnya sendiri. Tidak pernah memahami dan mengerti kondisi di lingkungan. Padahal ketika ajal datang menimpa, yang menolong tetangga-tetangga, yang menolong orang-orang yang termarginalkan. Tapi banyak orang tidak menyadari hal itu. Saudaraku, Alkitab berkata juga yang membuat Tuhan belum langsung meresponi permohonan umat Allah. Apalagi kalau mereka adalah musuh dari orang kudus, musuh dari hamba-hamba Allah. Ditegur oleh hamba Tuhan, dinasihati oleh firman Allah, justru tidak menerima firman Allah, maka menyerang para pendeta, menyerang hamba-hamba Allah, dimengembalakan. Saudaraku, itulah alasan mendasar mengapa banyak kali permohonan kita belum langsung direspon dan dijawab oleh Tuhan. Terkadang juga durhaka terhadap Tuhan, lalim terhadap sesama, pembenaran diri dalam Lukas pasal 18 ayat 11, 12 dan 14. Bahkan penganiaya orang kudus, bengis terhadap sesama anak Tuhan. Tulisan kitab suci menjawab mengapa banyak orang belum langsung diresponi oleh Tuhan permohonan. Saudaraku, penganiaya orang kudus dan bengis terhadap orang kudus dalam Mika pasal 3, 2 dan 4 ditulis di sana. Karena itu kita perlu mencontoh orang-orang kudus di sepanjang zaman. Di dalam Alkitab di bawah dikatakan bahwa ada banyak contoh-contoh yang bergumul dengan Tuhan, mendapat respon dan jawaban langsung dari Tuhan. Itu Bapak Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-20. Jenderal Itali, itulah Jenderal Cornelius. Dalam Kisah 10 ayat 1 sampai 4 dan 31. Asa, Raja Asa. 2 Tawarik 14 ayat 11 sampai 12. Nabi Ayub. Dalam Ayub 43 ayat 10. Nabi Daniel 9 ayat 20. Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, saudaraku, tentu ada solusi. Kita harus pastikan bahwa hidup kita sudah memiliki ketaatan, sudah memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama. Tidak ada ganjalan yang membuat kita ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita memohon belas kasihan Tuhan, langsung Tuhan respon. Saudaraku, karena apa? Kita memiliki konektivitas yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki jaring berjejaring dengan di seputar kita. Baik itu sebagai keluarga, sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, bahkan sebagai warga masyarakat. Di dalam pekerjaan sesuai dengan talent yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau kita memiliki jaring berjejaring dengan baik dan benar, dengan sehat, punya pengaruh positif terhadap lingkungan. Kita yang mendatangkan kesejukan, mendatangkan oase Allah dalam hidup. Saya percaya di mana kita bekerja, potret Allah dalam hidup kita. Kita dapat menerangi dunia yang gelap, lingkungan yang penuh dengan kegelapan dosa.
di mana kita berkarya, lingkungan yang mungkin tawar dengan kondisi dan keadaan, sehingga lingkungan jadi tawar. Tapi kalau kita ada dalam lingkungan itu, kita menjadi garam bagi mereka. Saya percaya sifat-sifat ilahi mereka dapat lihat dari hidup kita, sehingga kita menabi pergumulan. Ada banyak jawaban-jawaban Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan ketika kita mau minta pertolongannya. Itu terjadi dalam sepanjang zaman, Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Karena itulah kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan respon dan jawaban dari Tuhan. Adalah tidak lain kita menjalin hubungan harmonis dengan Bapa kekal itu. Dan kita menjalin hubungan yang harmonis secara horizontal dengan sesama kita. Karena memang Alkitab berkata, hukum emas yang tertinggi dalam hukum apapun. Dalam Matius 22 ayat 35-40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Dan hukum yang sama dengan itu, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah tersirat segala hukum Taurat, hukum yang ditulis oleh para nabi. Itu hukum kasih dari Allah, kasih agape, sehingga memunculkan kasih pilih, kasih sesama, kasih keluarga. Demikian kebenaran firman Allah yang saya bagikan buat kita umat-umat Allah pada pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan tip buat kami ketika kami menghadapi ujian dalam hidup, baik pribadi, rumah tangga, kami menghadapi pergumulan, tertundanya sebuah pergumulan, jawaban doa. Kami menyadari tak kala ada titik lemah kami ada dalam hidup ini, kami boleh merasakan, kami membaharui, memperbaiki perilaku hidup agar sesuai dengan kehendak Allah. Dan kami percaya ketika kami mengubah kondisi dan keadaan kami yang begitu lemah, kami memperbaiki dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Kami percaya dengan sendirinya respon dan jawaban langsung dari Tuhan Engkau beri dalam kehidupan kami, umat-umat Allah. Biar kiranya Bapa Engkau meteraikan firman Allah dalam hati setiap umat-umat Allah yang mendengar firman dan nasihat Tuhan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Haleluya.